Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rintani Agustin dengan NIM 2314070063 dari PGMI B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelompok 4, yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dan saya akan membahas bagian yang kedua, yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Jadi, pengembangan kurikulum tidak lepas dari prinsip-prinsip yang berkembang di masyarakat. Setiap lembaga pendidikan bisa menggunakan prinsip-prinsip yang berbeda sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing. Oleh karena itu, prinsip pengembangan kurikulum bersifat dinamis dan fleksibel. Menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Umar Hamalik, terdapat 8 pengembangan kurikulum, yaitu berorientasi pada tujuan, relevansi, efisiensi, berkesinambungan, fleksibilitas, keterpaduan, keseimbangan, dan mutu. Sementara itu, menurut Sukma Dinata, membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi 2 kelompok, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas prinsip pengembangan kurikulum menurut Sukma Dinata. Baik, yang pertama yaitu prinsip umum pengembangan kurikulum. Pada prinsip umum pengembangan kurikulum ini, kita membahas beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama ada prinsip relevansi. Relevansi itu berarti kesesuaian atau keserasian kurikulum yang harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Nah, di prinsip relevansi ini juga terbagi atas 2, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian antara tujuan, isi, metode pembelajaran, dan penilaian. Kalau relevansi eksternal, kurikulum harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan peserta didik, serta tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Dengan prinsip ini, kurikulum diharapkan bermanfaat bagi siswa sekarang dan masa depan. Yang kedua, ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus bersifat luas dan tidak kaku. Artinya, kurikulum dapat disesuaikan dengan kondisi daerah, waktu, kemampuan, dan latar belakang siswa. Prinsip ini memberi ruang bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran sesuai kebutuhan dan minat peserta didik, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Kontinuitas itu adalah adanya kesinambungan atau keterkaitan. Kurikulum ini harus tersusun secara berjenjang, mulai dari tingkat kelas rendah hingga tinggi, serta antar jenjang pendidikan. Ada SD, ada SMA, ada SMP, ada SMA, sampai nanti kita di perguruan tinggi. Dengan demikian, tidak terjadi pengulangan materi yang berlebih atau ketidaksinambungan pembelajaran. Yang keempat ada prinsip efisiensi. Efisiensi berarti penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya secara optimal. Kurikulum harus dirancang agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan cara yang tepat dan tidak berlebihan, sehingga proses belajar berjalan efektif dan tidak membebani peserta didik. Yang kelima ada prinsip efektivitas. Efektivitas ini berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Prinsip ini juga mencakup 2 hal, yaitu prinsip efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Efektivitas mengajar guru yaitu kemampuan guru menyampaikan materi dengan baik. Efektivitas belajar siswa yaitu sejauh mana siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jika pembelajaran belum efektif, maka kurikulum perlu dikembangkan kembali. Nah, itulah tadi prinsip-prinsip umum pengembangan kurikulum.
Selanjutnya kita akan membahas prinsip khusus pengembangan kurikulum. Pada prinsip khusus pengembangan kurikulum ini juga ada terbagi beberapa bagian. Yang pertama ada prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dirumuskan berdasarkan kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat, pendapat para ahli, kondisi sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain. Tujuan inilah yang menjadi arah utama pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada prinsip pemilihan isi kurikulum. Isi kurikulum harus sesuai dengan tujuan pendidikan, mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan, disusun secara logis dan sistematis. Ketiga ranah tersebut diberikan secara seimbang dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Proses pembelajaran harus menggunakan metode yang sesuai dengan materi, memperhatikan perbedaan kemampuan siswa, dan mampu mengaktifkan siswa dan mengembangkan potensi-potensi mereka. Selanjutnya ada prinsip pemilihan media dan alat pembelajaran. Media dan alat pembelajaran harus direncanakan dengan baik dan disesuaikan dengan materi pembelajaran. Media itu dapat berupa buku, modul, alat peraga yang konkret, maupun teknologi pembelajaran yang mendukung proses belajar mengajar. Yang terakhir adalah prinsip penilaian atau evaluasi. Penilaian merupakan tahap akhir pembelajaran. Penilaian itu harus direncanakan dengan baik, disusun sesuai ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dikelola secara objektif untuk mengetahui hasil belajar siswa. Jadi, pada prinsip umum dan prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum harus saling melengkapi. Semakin lengkap dan komprehensif prinsip yang digunakan, maka kurikulum yang dihasilkan akan semakin baik dan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.